Halo, kembali lagi dengan saya Pringadi Abdi Surya dan sekarang kita akan berbincang sedikit mengenai keuangan negara dan yang akan kita bincangkan malam ini adalah tentang utang. Kenapa utang? Karena lagi-lagi tema utang ramai diperbincangkan di media sosial. Ada perdebatan antara profesor dan dosen gitu ya dengan salah satu staf ahli Menteri Keuangan tentang utang. Tapi kalau kita membaca bagaimana debat itu berlangsung, masih ada definisi yang terminologi yang tumpang tindih, yaitu antara tiga definisi ya. Pertama adalah utang pemerintah, yang kedua adalah utang sektor publik, dan yang ketiga adalah utang Indonesia. Jadi beda antara utang pemerintah, utang Indonesia, dan utang sektor publik. Saya akan jelaskan sedikit ya. Yang dimaksud dengan utang pemerintah ya definisinya adalah utang yang dilakukan oleh pemerintah ini dalam hal ini untuk membiayai APBN gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya utang sektor publik. Nah, di sini orang kadang keliru. Utang sektor publik ini adalah utang pemerintah ditambah dengan utang BUMN dan ditambah utang Bank Indonesia. Mungkin teman-teman masih ingat ketika Presiden kita yang lalu Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi di media gitu ya, memberi keterangan pers bahwa pemerintah sudah tidak berutang lagi kepada IMF. Hal itu memang benar terjadi bahwa waktu itu pemerintah sudah melunasi utangnya kepada IMF. Yang masih ada adalah utang Bank Indonesia. Jadi berbeda gitu ya definisinya antara tadi utang pemerintah dengan utang sektor publik. Dalam hal ini Bank Indonesia tadi. Begitu pula dengan BUMN. Nah, banyak yang memasukkan gitu utang BUMN sebagai utang pemerintah, tidak gitu ya, beda. Jadi saat ini utang BUMN itu sekitar 1.000 triliun totalnya. Nah, itu di luar perhitungan utang pemerintah gitu ya. Jadi karena BUMN ini statusnya adalah keuangan negara yang dipisahkan, sedangkan kalau kita bicara APBN itu statusnya adalah keuangan negara yang tidak dipisahkan gitu, beda. Jadi dan yang kemudian yang ketiga adalah utang Indonesia. Jadi kalau ada orang bicara tentang utang Indonesia, maka utang sektor publik tadi harus ditambah dengan utang sektor swasta. Lalu implikasinya di mana gitu ya di ketiga utang ini? Nah, yang sering diperdebatkan adalah bunyi pasal 12 kalau nggak salah ya, ayat 3 ya, lupa saya, di Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara gitu ya. Jadi di situ ada adopsi dari kriteria Maastricht bahwa rasio defisit harus di bawah 3% dan terhadap PDB, dan rasio utang harus di bawah rasio utang harus di bawah 60%. Pertanyaannya menarik sebenarnya. Ruang lingkup yang menjadi subjek atau objek di dalam Undang-Undang Keuangan Negara ini terbatas pada utang pemerintah saja atau juga utang sektor publik gitu ya. Karena undang-undangnya bunyinya namanya adalah keuangan negara. Jadi keuangan negara ya termasuk ada yang dipisahkan dan ada yang tidak dipisahkan. Nah, kalau kita ngelihat outstanding pemerintah tadi hanya utang pemerintah saja baik dalam maupun luar negeri di tahun 2019 itu kita sekitar 30,1% gitu ya. Nah, kalau ditambah dengan utang BUMN yang 1.000 triliun mungkin totalnya sekitar 40-an% gitu. Tapi kalau utang sektor publik digabungkan semua itu sudah melebihi 60% karena outstandingnya adalah lebih dari 10.000 triliun gitu ya. Nah, jadi itu yang akan menjadi pertanyaan gitu bagi kita semua untuk didiskusikan lebih lanjut. Apakah yang dimaksud dengan rasio utang yang di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu adalah hanya utang pemerintah saja atau memasukkan definisi keuangan negara yang tidak membedakan keuangan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Silakan didiskusikan.